Halo, selamat datang di channel LPK Sigma. Kali ini kita akan membahas pajak penghasilan final yang berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Bagi pelaku usaha, pasti diwajibkan untuk membayar pajak, baik dari skala usaha kecil hingga usaha yang sangat besar. Tarif pajak penghasilan usaha juga dibedakan sesuai dengan besar omset usaha. Membayar pajak bagi pelaku UMKM tentunya memiliki banyak manfaat. Sebagai contoh, saat ini banyak sekali persyaratan administrasi yang memerlukan NPWP, seperti kredit bank, BPJS, pembuatan paspor, SIUP, dan lainnya. Dengan mempunyai NPWP atau membayar pajak, urusan administrasi akan menjadi lebih mudah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu pada tanggal 8 Juni 2018. Tarif PPh yang dikenakan dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dari besaran omset usaha dan bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menyetor sendiri setiap masa pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto masa pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Sebagai pelaku usaha, pasti kalian bertanya-tanya apa sebetulnya membuat sebuah usaha masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, suatu usaha bisa disebut UMKM akan ditentukan dari seberapa besar omset penjualan dan jumlah aset perusahaan. Jumlah omset dan aset dalam UMKM dibagi menjadi seperti berikut. Yang pertama adalah usaha mikro. Jika dalam 1 tahun sebuah kegiatan usaha mendapatkan penghasilan bruto atau omset maksimal 50 juta rupiah dari usaha tersebut, maka usaha tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori usaha mikro. Akan tetapi, omset tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan setidaknya perusahaan memiliki hasil penjualan tahunan yang nilainya tak melebihi dari 300 juta rupiah. Yang berikutnya adalah usaha kecil. Dilihat dari omset per tahunnya, perusahaan mendapatkan kekayaan di atas 50 juta sampai 500 juta rupiah. Tentu hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan yang kegiatan usaha gunakan untuk menjalankan usaha. Hasil penjualan tahunan oleh usaha kecil mencapai lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang terakhir adalah usaha menengah. Sebuah kegiatan usaha akan disebut sebagai usaha menengah jika usaha kalian punya omset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar rupiah per tahun, serta kegiatan usaha ini memiliki penjualan tahunan senilai lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Sekali lagi, hitungan ini tidak termasuk tanah dan bangunan sebuah usaha. Manfaat PPh UMKM bagi pelaku usaha adalah pajak penghasilan usaha kecil. Seperti namanya, ditujukan untuk wajib pajak yang bisnisnya masih berskala kecil. Pajak ini diberikan sebagai bentuk dukungan kepada industri kecil agar bisa terus berkembang sekaligus tetap berpartisipasi pada pembangunan negara tanpa memberatkan dari sisi pajak. Penghitungan pajak UMKM atau PPh final UMKM tidaklah sulit. Rumus yang digunakan untuk menghitung pajak final UMKM adalah omset kali tarif PPh final. Mari kita membahas contoh yang ada di slide berikut. Cara menghitung pajak final UMKM. Sebagai contoh, Tuan Firdaus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 515 juta pada Juli 2018. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi, perhitungan pajaknya adalah
Untuk omzet Juli 2018 yang disetorkan pada bulan Agustus atau sebulan setelahnya adalah 0,5% kali 15 juta sama dengan Rp75.000. Dengan catatan Firdaus bisa memanfaatkan tarif 0,5% itu sampai waktu 7 tahun. Setelah itu, dia wajib membuat pembukuan dan menjadi wajib pajak normal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai update insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM. Sehubungan dengan adanya pandemi yang tak kunjung berakhir, pemerintah memberikan perpanjangan dalam pemanfaatan insentif PPh final UMKM sampai bulan Desember tahun 2021. Sebelumnya, pemerintah memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 2021. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PPh final pasal 23, tapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Nah, dengan begitu berakhirlah pemaparan mengenai pajak final bagi pelaku usaha UMKM, dan semoga pengetahuan ini bisa manfaat bagi semuanya. Salam dari LPK Sigma.